Dewa Perang Ye Shikai. Bab 1516. Baiklah, kau bisa beristirahat dengan tenang di sini. Jika kau butuh sesuatu, beritahu penjaga di luar pintu dan mereka akan melakukannya. Ye Shikai mendesah. Yan Yu adalah pemimpin para jenderal musuh. Ada pemberitahuan pencarian untuknya di semua kabupaten dan prefektur Dongjun. Hadiah untuk menangkapnya hidup-hidup adalah 2.000 emas, dan hadiah untuk mendapatkan tubuhnya adalah 1.000 emas. Jadi dia ditakdirkan untuk mati. Ye Shikai tidak dapat mengubah fakta ini, tetapi Yan Yu juga mati dengan tenang dan mempertahankan martabat terakhirnya sebagai seorang jenderal. Kedua pasukan bertempur, masing-masing untuk tuan mereka sendiri. Ye Shikai kehilangan begitu banyak saudara dalam pertempuran, tetapi pada akhirnya, itu bukan salah Yan Yu. Jika pihak lawan mengganti komandan, pasukan Qin juga akan menderita kerugian. Dia membenci bukan pasukan musuh, tetapi perang. Jenderal Ye, tolong tunggu. Tepat saat Ye Shikai hendak pergi, Yan Yu tiba-tiba menghentikannya. Jenderal Yan, apakah ada hal lain? Ada beberapa hal yang ingin kukatakan pada Jenderal Ye. Yan Yu berhenti sejenak dan berkata dengan ringan. Ketika seseorang akan mati, kata-katanya juga baik. Baiklah, aku siap mendengarkan. Pengawal, sajikan teh. Jenderal Ye, kau dulu warga negara Yan, kan? Yan Yu tiba-tiba berkata. Kau benar, aku dari Kabupaten Ji. Ye Shikai mengangguk. Kabupaten Ji adalah Yanjing masa depan. Sebagai penduduk asli Yanjing, ia pernah berkelana ke dinasti Qin, jadi wajar saja jika ia mengatakan berasal dari Kabupaten Ji. Aku punya beberapa teman di 6 negara, kebanyakan dari mereka adalah jenderal di angkatan bersenjata negara masing-masing, tetapi aku belum pernah mendengar nama Jenderal Ye. Sejujurnya, aku hanyalah orang biasa sebelumnya. Aku baru bergabung dengan tentara akhir tahun lalu, dan baru 8 atau 9 bulan sejak itu. Ye Shikai tidak menyembunyikannya. 8 atau 9 bulan kurang dari setahun. Jika orang biasa baru bergabung dengan militer selama 8 atau 9 bulan, ia mungkin belum bisa disebut veteran, apalagi seorang jenderal yang memimpin puluhan ribu orang. Kecepatan promosi Ye Shikai bahkan lebih cepat daripada anak-anak jenderal itu. Kuncinya adalah kemampuan komandonya yang luar biasa. Selain itu, ia memiliki keberuntungan. Ia dihargai oleh Meng Tian, dianugerahi oleh Kaisar pertama, dan terlibat dalam pertempuran suku serigala serta pertempuran untuk menekan para pemberontak. Dalam waktu singkat, ia telah melakukan eksploitasi militer yang hebat dan menjadi terkenal. 8 atau 9 bulan, kau memang pemuda yang heroik. Jika Yan memiliki jenderal sepertimu, tidak akan semudah itu bagi pasukan Qin untuk menghancurkan negara. Apa yang kau katakan pernah dikatakan kepadaku oleh orang lain. Ketika Ye Shikai mendengar ini, sosok Hua Liandi perlahan muncul di benaknya. Qin Shi Huang menyatukan dunia dan mendirikan negara Qin dengan sistem terpusat. Sejak saat itu, dunia yang telah lama terpecah belah telah bersatu, dan pemikiran serta budaya telah terintegrasi, bahkan hingga hari ini. Ye Shikai adalah orang modern dan tidak memahami kontradiksi antara 7 negara pada periode negara-negara berperang. Hua Liandi berbeda. Ia pernah menjadi bangsawan negara Chu. Bahkan di negara Qin yang bersatu, sikapnya terhadap negara Qin halus. Ia bukan wanita biasa, dan ia sangat licik. Bahkan Ye Shikai tidak dapat melihat isi hatinya. Jenderal Ye adalah pilar bakat. Dimanapun ia berada, ia akan menjadi jenderal yang sangat dicari. Mohon pikirkan baik-baik tindakanmu di masa depan. Mungkin suatu hari nanti, kau akan mengerti aku. Aku akan menunggu sampai hari itu. Kabupaten Puyang. Ye tua, setelah sekian hari, akhirnya kita kembali. Sangguan Jian melihat kata Puyang di tembok kota, dan senyum santai muncul di wajahnya. Ya, akhirnya aku kembali. Pasti tidak nyaman berada di pegunungan di tengah hujan begitu lama. Ye Shikai menoleh ke arah Sangguan Jian, bagaimana, mau berkunjung ke rumahku? Baiklah, kau dan Nona He harus menjaga hubungan baik. Dia pasti sangat mengkhawatirkanmu. Aku tidak akan pergi. Sangguan Jian menolak ajakan Ye Shikai. Tentu saja, dia tidak akan menjadi lampu bohlam. Ayo pergi, saudara-saudara, kita masuk ke kota untuk minum dan makan daging. Sangguan Jian menoleh ke arah para penjaga dan berkata, baiklah. Tuan Ye, kami pergi dulu. Setelah Sangguan Jian selesai berbicara, ia memimpin rombongan masuk ke dalam kota. Kediaman Ye. Ye Shikai berkuda kembali ke pintu rumahnya. Ketika beberapa pelayan melihatnya datang, mereka segera maju untuk membantunya turun dari kuda.
Ada beberapa rampasan perang di belakang, kau pergi dan pindahkan ke bawah. Yesikai menunjuk ke belakang dan berkata bahwa para penjaga telah mengepung perimeter luar kediaman, dan beberapa prajurit pribadi telah ditempatkan di dalam kediaman. Ya. Yesikai langsung masuk ke dalam kediaman. Sebelum pelayan itu sempat masuk untuk melapor, Helinghan sudah duduk di aula. Ia mendongak dan keduanya saling berpandangan. Berpelukan. Keduanya berpelukan erat. Meskipun Helinghan sudah tahu bahwa Yesikai telah mengalahkan musuh dan kembali ke kota, ia tetap sangat gembira ketika mereka bertemu lagi. Linger, sungguh sulit bagimu menunggu begitu lama, bisik Yesikai di telinganya. Suamiku, ku dengar kau menang di garis depan. Hebat sekali. Apa bagusnya? Aku sudah basah kuyup di tengah hujan selama setengah bulan di gunung tandus itu. Tubuhku hampir berjamur, kata Yesikai merendahkan diri. Tiba-tiba, terdengar batuk kecil di pintu. Keduanya menoleh dan melihat Hualiandi bersandar di kusen pintu, diam-diam memperhatikan mereka berdua. Oh, kau juga di sini. Yesikai terkejut dengan kedatangan Hualiandi. Ngomong-ngomong, dia selalu muncul tiba-tiba, dan dia bahkan tidak menyapa sebelum datang. Ya, ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa? Apakah pertempuran sudah berakhir? Yah. Skala pasukan pemberontak di Gunung Binatang Buas sangat besar, dan kita membuang-buang waktu. Yesikai menjelaskan, sekarang kita telah membawa para tawanan kembali. Apa yang harus dilakukan dengan mereka bukan urusan kita. Apa, kau di sini untuk berpamitan? Di sudut terpencil rumah besar itu, Yesikai dan Hualiandi sedang mengobrol. Helinghan memerintahkan para pelayan dan penjaga untuk tidak mendekat. Ya, benar. Hualiandi mengangguk. Lalu kau mau kemana? Kembali ke Chu, aku punya urusan besar. Nada suara Hualiandi agak rendah, ia tampak khawatir, dan jika ini, urusan besar, baginya, maka urusan ini memang, urusan besar. Ada yang bisa kubantu. Yesikai merasa ada yang tidak beres, Hualiandi tampak menyembunyikan sesuatu darinya. Mungkin di masa depan, kau bisa membantuku. Baiklah, aku janji, jika kau butuh bantuan di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik, janji Yesikai. Baiklah, baguslah. Kalau dipikir-pikir, kau sudah menghubungiku berkali-kali, dan sepertinya kau pergi tanpa pamit berkali-kali. Kudengar dari Linger kau tinggal di rumah selama 2 hari. Apa hanya untuk berpamitan? Goda Yesikai. Chu jauh dari sini. Aku tidak tahu kapan kita akan bertemu lagi. Bab 1517. Jika aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan pergi ke Chu untuk menemuimu. Ketika saatnya tiba, aku harap kau, sang bangsawan, akan memperlakukanku dengan baik. Yesikai berkata sambil tersenyum. Saat pertama kali bertemu, Hualiandi adalah seorang pengusaha berhati hitam, yang memonopoli lumbung padi, tetapi setelah sekian lama bergaul, kesan Yesikai terhadapnya perlahan berubah. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa keduanya bisa dianggap sebagai teman dekat. Jika Helinghan sedikit cemburu, Yesikai harus menjelaskannya setiap hari. Benarkah? Kau sangat sibuk dengan tugas resmi sekarang. Apakah kau punya kesempatan untuk datang ke Chu? Canda Helinghan. Yesikai juga sangat malu setelah mendengar ini. Memang, dia sekarang adalah jenderal nomor 1 di Dongjun. Total ada 50.000 hingga 60.000 garnison di wilayah itu, di mana lebih dari 10.000 elit berada di tangannya. Bisa dibilang ia harus mengelola militer seluruh Dongjun, sehingga bahkan Helinghan, istri barunya, pun sulit diurusnya, apalagi meluangkan waktu untuk berkelana ke Chu, yang jaraknya ribuan mil. Mungkin. Yesikai tersenyum canggung. Padahal, ia tahu betul bahwa kaisar pertama akan segera mangkat, dan kekuasaan dinasti Qin juga akan runtuh. Pada saat itu, situasi perang tidak akan berada di bawah kendalinya. Yesikai juga mempertimbangkan untuk mengundurkan diri dari jabatan jenderal dan membawa Helinghan mencari tempat tinggal yang damai. Dengan kekayaannya saat ini, itu akan cukup bagi mereka untuk hidup nyaman selama beberapa generasi. Namun, ia memiliki begitu banyak saudara di bawahnya. Jika ia meninggalkan mereka begitu saja, Yesikai tidak akan bisa menerimanya. Tanpa perintahnya, saudara-saudara ini akan kesulitan di masa depan. Baiklah, jangan bercanda lagi. Aku akan kembali ke Chu kali ini untuk urusan besar. Hualiandi menunjukkan senyum pahit yang jarang terlihat di wajahnya. Ada apa? Hualiandi melirik ke sekeliling dan melihat tidak ada siapa-siapa. Kemudian ia mendekati telinga Yesikai dan bergumam.
Gulingkan dinasti Qin. Apa katamu? Yesike tak kuasa menahan gemetar seluruh tubuhnya saat mendengar ini. Getaran naluriah ini, dan rasanya seperti bom meledak di telinganya. Setelah sekian lama, ia tak bereaksi. Kau. Yesike begitu terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Ia melihat sekeliling, khawatir ada yang menguping. Ia tak pernah menyangka Hua Liandi benar-benar ingin memberontak. Ya, kau benar. Aku kembali ke Chu untuk menggulingkan dinasti Qin dan membangun kembali negara Chu. Nada bicara Hua Liandi sangat serius. Demikian pula, ia bukanlah orang yang suka bercanda. Karena ia mengatakan ini kepada Yesike, pastilah itu benar. Apa kau gila? Ini akan mengorbankan nyawamu. Yesike membujuknya. Tentu saja, ia tahu nasib para jenderal yang gagal dalam pemberontakan. Hukum Qin sangat ketat. Jika mereka gagal, Hua Liandi juga akan mati. Ini hanya kematian. Aku sudah bersiap untuk ini. Hua Liandi melirik wajah Yesike dan perlahan mengulurkan tangannya. Jika kau ingin menangkapku, kau bisa melakukannya sekarang. Jika kau menangkapku, kau sudah berkontribusi. Meskipun aku merasa bukan orang baik, aku tidak akan pernah mengkhianati teman-temanku, bahkan jika aku seorang jenderal Qin sekarang. Yesike sedikit marah. Dia tahu bahwa Hua Liandi hanya menguji posisinya, tetapi dia masih sedikit kesal. Haha, aku sudah menduganya sejak lama. Kau bukan tipe orang yang melupakan kesetiaannya ketika melihat keuntungan. Jika kau benar-benar ingin menangkapku, aku tidak akan membocorkan rahasia ini. Hua Liandi tertawa, dengan ekspresi lega di wajahnya. Kau, apapun yang terjadi, kau bersedia membocorkan rahasia ini kepadaku, yang berarti kau percaya padaku. Aku tidak akan pernah menjadi penjahat yang mengkhianati teman-temanku, jadi kau bisa tenang. Yesike tiba-tiba merasa sedikit menyesal. Dia baru saja berjanji pada Hua Liandi bahwa dia akan membantunya di masa depan, tetapi jika dia benar-benar memberontak, apa yang harus Yesike pilih? Hua Liandi, apakah kau benar-benar bertekad untuk memberontak? Tanya Yesike. Dia tahu bahwa dia tidak pandai bicara dan takut tidak bisa meyakinkan Hua Liandi, tetapi sebagai seorang teman, dia tidak tega melihat Hua Liandi dikalahkan dan dibunuh. Selama tirani dinasti Qin, para pahlawan dari seluruh dunia memanfaatkan situasi untuk bangkit, tetapi banyak dari mereka hanya ingin mendapatkan kota, tanah, harta emas, dan perak di masa kekacauan. Mereka melakukannya untuk diri mereka sendiri, jadi aku tidak merasa kasihan mereka dibantai oleh tentara Qin. Hua Liandi melanjutkan, aku adalah seorang bangsawan negara Chu, jadi tentu saja aku harus memikul tanggung jawab ini. Jika aku membutuhkanmu di masa depan, maukah kau membantuku? Melihat ekspresi serius Yesike, Hua Liandi juga memahami pikirannya. Tentu saja, aku akan membantu. Lain kali kita bertemu, kita mungkin berada di pihak yang berseberangan. Jika kau membantuku, kau tidak akan lolos dari tanggung jawab hukum Qin. Jika kau melakukan kesalahan, aku tidak akan membantumu, tetapi jika kau melakukan hal yang benar, bahkan jika itu melanggar hukum Qin, aku akan tetap membantumu. Yesike ragu sejenak dan menjawab. Baiklah, kuharap kita masih bisa berteman lain kali kita bertemu. Hua Liandi mengangguk pelan. Aku sudah membuang banyak waktu dan akan segera pergi. Baiklah, aku akan mengantarmu. Yesike tidak bisa menghentikan Hua Liandi, sama seperti ia tidak bisa menghentikan perkembangan sejarah. Yang bisa ia lakukan pada akhirnya adalah melindungi orang-orang di sekitarnya sebisa mungkin. Nona He telah menunggu di rumah akhir-akhir ini dan tampak lesu. Aku bisa melihat dia sangat mengkhawatirkanmu. Sekarang setelah kau kembali, kau harus tinggal di rumah untuk menemaninya lebih lama. Lupakan soal perpisahan. Hua Liandi menolak. Kalau begitu aku akan mengantarmu ke gerbang kota. Malam harinya, di kediaman Ye. Apakah Hua Liandi pergi begitu saja? Tanya He Linghan. Hua Liandi datang ke rumahnya untuk tinggal selama 2 hari hanya untuk menemui Yesike sebelum berangkat ke Chu dan menceritakan rahasia ini, yang menunjukkan kepercayaannya kepada Yesike. Dalam hal ini, tentu saja ia akan tutup mulut. Terlebih lagi, rahasia ini bisa merenggut nyawa. Bahkan dari He Linghan, ia memilih untuk menyembunyikannya. Ya, dia harus kembali ke Chu untuk mengurus beberapa hal. Yesike berkata acuh tak acuh dan tidak menyebutkannya lagi, dan He Linghan tidak melanjutkan bertanya. Suamiku, kau pasti tidak punya makanan enak di Gunung Binatang Buas. Ini buatanku. Ayo coba. He Linghan sangat perhatian dan membantu Yesike menyajikan makanan, tetapi pikiran Yesike masih dipenuhi pikiran tentang Hua Liandi.
Ia khawatir dan nafsu makannya menurun. Suamiku, apakah kau merasa tidak enak badan, atau kau tidak puas dengan makanannya? Tanya Helinghan. Tidak, makanannya enak. Yesike tersadar dan menjawab, lalu mengambil 2 suap besar makanan. Lalu apa yang ada di pikiranmu? Bukan apa-apa, jawab Yesike acuh tak acuh. Apakah ini tentang Hua Liandi? Linger, tolong jangan bicarakan ini lagi, oke? Yesike meletakkan sumpitnya dan berkata dengan ringan. Bab 1518. Baiklah, karena kau tidak mau mengatakannya, aku tidak akan bertanya. Helinghan ragu sejenak, lalu mengangguk pelan. Ia adalah istri yang baik dan ibu yang baik. Segalanya berpusat pada Yesike. Ia penuh perhatian dan lembut. Yesike sengaja tidak ingin marah, tapi kata-kata Hua Liandi terlalu berpengaruh padanya. Ia telah memikirkan hal ini selama beberapa jam. Hua Liandi memang seorang taipan, tetapi Yesike hanya tahu itu. Mungkin ia memiliki pasukan yang lebih besar di bawahnya. Selain itu, ia memiliki makanan, uang, dan rakyat, serta latar belakang sebagai bangsawan Chu. Jika ia benar-benar memberontak, ia pasti akan mendapatkan dukungan dari para bangsawan di Chu. Dengan 1 seruan dan 100 tanggapan, ditambah sumber daya yang dimilikinya, ia dapat merekrut tentara dan kuda, dan skala pemberontakannya pasti akan jauh lebih besar daripada pasukan pemberontak yang dihadapi Yesike. Terlebih lagi, pasukan Qin di Chu tidak banyak. Jika ia benar-benar memulai pemberontakan, setidaknya ia dapat mengancam kekuasaan beberapa wilayah di Chu. Sebagai seorang jenderal tentara Qin, Yesike membenci perang dari lubuk hatinya, jadi dia tidak mendukung tindakan Hua Liandi. Namun, setiap orang memiliki aspirasinya sendiri dan tidak dapat dipaksa. Baru pada saat inilah Yesike mengerti mengapa Hua Liandi tinggal di rumahnya selama 2 hari, hanya untuk menunggunya kembali dan berpamitan. Saat mereka bertemu lagi, mereka mungkin akan menjadi musuh. Hua Liandi, kuharap kita tidak bertemu di medan perang. Larut malam. Yesike memutuskan untuk tinggal di rumah sebentar dan menemani Helinghan. Meskipun mereka tidak bisa berbulan madu seperti di zaman modern, setidaknya mereka bisa berkeliling daerah sekitarnya. Namun, Helinghan tetap ingin tinggal di rumah. Suasana di luar cukup kacau sekarang, dan Yesike menghormati pilihannya. Tanpa terasa, 2 bulan berlalu begitu cepat. Bisa dibilang, 2 bulan ini adalah 2 bulan ternyaman dan terbahagia bagi Yesike sejak ia datang ke dinasti Qin. Yan Yu diperintahkan untuk dipenggal oleh hakim daerah, dan kepalanya digantung di pasar. Yesike tidak pergi melihatnya. Ia tahu betul bahwa Yan Yu adalah seorang jenderal sejati, bukan salah satu raja gunung, yang mengaku menegakkan keadilan bagi rakyat tetapi justru melakukan pembakaran, pembunuhan, dan penjarahan. Mereka adalah spekulan, dan Yan Yu dan mereka pada dasarnya adalah 2 tipe orang yang berbeda. Ia tidak memiliki kekayaan pribadi, tidak memiliki spekulasi, dan berdedikasi untuk menggulingkan tirani dinasti Qin. Meskipun posisi mereka berseberangan, Yesike menghormatinya. Sejak pasukan Yan Yu dihancurkan, aktivitas pemberontak di seluruh kabupaten Dongjun tiba-tiba menurun drastis. Mungkin karena membunuh ayam untuk menakuti monyet, mereka menjadi jauh lebih jujur. Adapun Yesike, ia bolak-balik antara kediaman dan kamp militer setiap hari. Ia menghabisi para pemberontak yang bercokol di Gunung Binatang Buas. Ia menerima lebih banyak hadiah, dan Ma Yao semakin menghargainya. Namun, mungkin ia khawatir jasanya akan terlalu besar dan akan mengejutkan tuannya, dan Yesike akan mengambil alih posisinya, sehingga Ma Yao hanya menghadiahi Yesike dengan uang dan harta, tetapi tidak menaikkan pangkat militernya. Kamp militer. Sangguan, bagaimana pelatihan para rekrutan baru? Tanya Yesike ringan, sambil melihat slip bambu di tangannya. Pelatihan berjalan sesuai rencana, Pak Tuaye. Ini pertama kalinya sejak kita mengambil alih komando pasukan, kita punya banyak waktu untuk melatih anggota baru, goda Sangguan Jian. Yesike tersenyum getir, tetapi ini juga fakta. Baik itu pertempuran awal melawan suku serigala di Kabupaten Hanoi di utara, maupun pembentukan tim kavaleri di garis depan, Benteng Sifeng, pelatihan para anggota baru ini tidak lebih dari setengah bulan. Mereka semua dikerahkan ke medan perang, dan baru setelah perang dengan suku serigala berakhir, mereka kembali ke kabupaten untuk memiliki cukup waktu mengatur pelatihan. Kau benar. Jika kita melatih mereka dengan baik, mereka akan mampu berdiri sendiri di medan perang. Yesike sangat memperhatikan efektivitas tempur pasukan secara keseluruhan, terutama pelatihan sersan dan komandan regu.
Di medan perang, puluhan ribu orang bertempur bersama. Mustahil bagi panglima tertinggi untuk memimpin sendirian. Jika pertempuran menemui jalan buntu, seringkali pihak yang moral prajurit akar rumputnya melemah terlebih dahulu akan dikalahkan. Sersan dan komandan regu adalah komandan langsung para prajurit. Di medan perang, mereka adalah tulang punggung yang menentukan hasilnya. Ya, sekarang setelah ada kedamaian di daerah ini, kita bisa bernapas lega. Sangguan Jian mengangguk. Setelah pertempuran Gunung Binatang Buas, pasukan Ye-Shikei juga kehilangan lebih dari 2.000 saudara, yang merupakan kerugian besar. Namun, Ma Yao juga menjaganya, dan ia memiliki prioritas dalam memilih pasukan tambahan. Berapa banyak rekrutan baru yang telah tiba? Ke-5.000 rekrutan sudah siap. Karena mereka semua berkumpul pada waktu yang berbeda, saya akan mengatur pelatihan bagi rekrutan yang tiba lebih dulu, lalu mengatur pelatihan bagi rekrutan lainnya yang tiba kemudian. Yah, kau melakukan hal yang benar. Pak Tuaye, pasukan kita sekarang kekurangan sersan dan komandan regu yang berpengalaman. Hanya tersisa separuh dari saudara-saudara yang awalnya pergi bersama kita untuk melawan suku serigala. Sekalipun kita mempromosikan mereka semua, jumlahnya tidak akan cukup untuk menampung begitu banyak rekrutan baru, lapor Sangguan Jianhui. Termasuk rekrutan baru, Ye-Shikei sudah memiliki 13 hingga 14 ribu orang di bawah komandonya, tetapi jumlah total sersan dan komandan regu tidak lebih dari 1.200. Alasan utamanya adalah perang yang terus-menerus telah menguras banyak veteran ini. Mereka memimpin dan bergegas ke garis depan, yang merupakan posisi paling berbahaya. Ini masalah yang rumit. Ye-Shikei menggelengkan kepalanya karena malu. Tidak seperti para rekrutan baru, para sersan dan pemimpin regu ini semuanya membutuhkan pengalaman tempur yang sesungguhnya, terutama pengalaman dalam pertempuran yang berat dan sulit, yang tidak dapat diperoleh dalam waktu singkat. Tanpa mereka, proses pelatihan rekrutan baru pasti akan melambat, dan disiplin militer akan mudah dilonggarkan, lanjut Sangguan Jian. Kau benar. Raut khawatir muncul di wajah Ye-Shikei. Tiba-tiba, seolah teringat sesuatu, ia berbalik dan menatap Sangguan Jian. Oh, aku sudah memikirkannya. Di antara tawanan perang pemberontak yang kita tangkap, pasti ada beberapa sersan dan komandan regu, kata Ye-Shikei. Kenapa, Pak Tuaye, kau ingin menarik mereka ke dalam tim? Sangguan Jian tampak terkejut. Bukannya ia meragukan kekuatan tempur para pemberontak ini, tetapi kedua belah pihak masih bertempur di Gunung Binatang Buas 2 bulan lalu. Sekarang mereka akan menarik mereka ke dalam tim untuk bertugas sebagai sersan dan pemimpin regu. Ia takut para prajurit akan mengeluh. Jangan khawatir, aku punya cara. Ye-Shikei pernah berjanji pada Yan Yu bahwa ia akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan bawahannya, tetapi ia khawatir karena ia tidak punya alasan yang sah. Sekarang adalah kesempatan yang sempurna. Di satu sisi, ia dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelamatkan orang-orang ini, dan di sisi lain, ia dapat menambah jumlah perwira yang dibutuhkan oleh tentara. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan sekarang adalah bagaimana meyakinkan Ma Yao. Ye-Shikei masih yakin akan hal ini. Lagi pula, dia sekarang adalah orang kepercayaan, Ma Yao. Selama Ye-Shikei yakin bisa mendisiplinkan mereka dengan baik, Ma Yao tidak punya alasan untuk menolak. Baiklah, karena kau, Pak Tuaye, sudah membuat keputusan, aku akan mendukungmu sepenuhnya. Ada banyak tawanan di pasukan kita, jadi menambah beberapa tawanan sekarang tidak ada artinya, canda Sangguan Jian sambil tersenyum. Bab 1519. Dongjun, Kantor Hakim Daerah. Tuan Ma, sekarang terlalu banyak rekrutan baru, tetapi Angkatan Darat kekurangan perwira junior, jadi saya meminta agar para tawanan perang ini disaring dan diseleksi dengan cermat untuk memenuhi kebutuhan Angkatan Darat. Banyak dari perwira ini adalah veteran dengan pengalaman tempur yang kaya. Jika mereka dapat dimanfaatkan secara wajar, sekali mendayung dua pulau terlampaui akan menjadi hal yang baik. Haha, Saudara Ye, Anda datang dari jauh. Tidak ada urusan yang terburu-buru. Mari kita minum dulu. Ma Yao tidak memberikan jawaban langsung, tetapi mencoba bersikap acuh tak acuh dengan berbagai cara dan meminta pelayan untuk membawakan anggur dan makanan. Ayo, kita makan dulu. Ma Yao mempersilakan Ye-Shikei duduk. Kamu sudah bekerja keras di Gunung Binatang Buas begitu lama, pasti belum makan apapun yang enak. Ini hidangan yang aku minta dari restoran terbaik di daerah ini untuk disiapkan. Ayo, coba. Tuan Ma, saya tidak lapar sekarang, tetapi apa yang saya katakan sangat mendesak.
Mohon segera setujui sebelum saya dapat melaksanakannya. Pikiran Ye Shikai tidak tertuju pada hidangan, tetapi pelatihan rekrutan baru tidak bisa ditunda lagi. Siapa yang tahu berapa lama hari-hari damai ini akan berlangsung. Mungkin tidak lama lagi Ye Shikai harus memimpin pasukannya berperang lagi. Saudara Ye, kau tidak tahu. Aku sangat mendukungmu. Tapi jika kau ingin menahan tawanan perang ini, aku khawatir. Itu sulit. Ma Yao berdiri perlahan, meletakkan tangannya di belakang punggung, tampak malu. Tuan Ma, apa maksud Anda? Bisakah Anda memberitahu saya secara langsung? Saudara Ye, Anda memang seorang jenderal sejati, dewa perang, yang memimpin seluruh pasukan dan menyusun semua rencana strategis. Saya sangat percaya pada Anda. Namun, Yang Mulia Kaisar pertama telah mengeluarkan perintah untuk menghukum berat pasukan pemberontak ini. Siapapun yang terlibat, mulai dari jenderal hingga prajurit, akan dihukum mati. Ma Yao bersikap seolah-olah berada dalam situasi yang sangat sulit, lalu dengan lembut mengelus leher saudaranya dengan telapak tangannya, membuat gerakan memenggal kepala. Ini. Ye Shikai terkejut setelah mendengar ini. Membunuh mereka semua, itu lebih dari 1000 orang. Ia pikir para tawanan perang ini paling-paling hanya akan menjadi korban kerja paksa, dan ia bisa merekrut tentara kriminal. Namun, ia tidak menyangka bahwa semua tawanan perang ini akan dibunuh. Tuan Ma, ini masalah besar. Anda tahu, tawanan perang adalah sumber pasukan yang sangat penting. Jika semua tawanan perang ini terbunuh, dampaknya akan sangat besar pada bala bantuan, balas Ye Shikai segera. Aku tahu ini, tapi kau juga harus tahu, Saudara Ye, bahwa ini adalah dekrit kekaisaran yang mulia. Beraninya aku melanggar dekrit ini. Ini kejahatan berat. Kau harus mengerti aku, saudara. Oh. Ye Shikai menghela napas panjang. Ia tidak terlalu menyalahkan Ma Yao. Lagi pula, ia juga punya keluarga. Jika ia terang-terangan melanggar perintah, ia juga akan dihukum. Jika kebenaran terungkap, Ma Yao dan keluarganya akan dibunuh. Akan tetapi, kita masih harus berusaha untuk mencapainya. Tuan Ma, penanganan tawanan perang ini sangat penting. Saya harap Tuan bisa menunjukkan belas kasihan, kata Ye Shikai sambil membungkuk. Baiklah, aku akan berusaha semampuku untuk mendapatkannya untukmu. Terima kasih banyak Pak. Kam militer. Sue-san, aku memintamu pergi ke Chu untuk menanyakan situasinya, tanya Ye Shikai. Tuan, saya sudah meminta saudara-saudara saya di dunia persilatan untuk menanyakan hal ini. Wilayah-wilayah di Chu sekarang penuh dengan pemberontak, dan dunia persilatan sedang kacau. Beberapa pemberontak baru memulai operasi mereka hari ini, dan dibantai keesokan harinya. Situasi spesifiknya sangat sulit untuk diselidiki. Sue-san berada dalam situasi yang sulit. Chu berjarak ribuan mil dari Dongjun. Bahkan jika surat dikirim dengan kavaleri terbang, akan memakan waktu 2 atau 3 hari. Dengan kesulitan transportasi dan komunikasi, sulit bagi Ye Shikai untuk menghubungi Hua Liandi. Lebih dari 2 bulan telah berlalu, dan tidak ada yang tahu bagaimana keadaan Hua Liandi sekarang. Ye Shikai sangat mengkhawatirkannya. Baiklah, kau turun dulu. Ye Shikai melambaikan tangannya. Jika kau menerima informasi baru, segera laporkan padaku. Ya, Sangguan, kau baru saja mendengarnya, kan? Negeri Chu sedang kacau balau. Kurasa sebentar lagi giliran kita. Hari-hari damai ini tidak akan lama. Ye Shikai mendesah. Di masa sulit, kedamaian sangatlah berharga. Namun, arah kapal sejarah tidak hanya dikendalikan oleh jurumudi. Aku sudah mendengarnya. Chu berjarak ribuan mil dari Xianyang, dan kekuatan anti Qin di Chu selalu sangat kuat. Ini juga merupakan kekhawatiran besar bagi kekaisaran. Sangguan Jian mengangguk sebagai jawaban. Sekalipun hanya ada 3 rumah tangga di Chu, Chu akan menjadi satu-satunya yang menghancurkan Qin. Para pemberontak takkan pernah bisa dibunuh, gumam Ye Shikai. Kebijakan dinasti Qin telah membangkitkan kemarahan publik. Sejumlah besar tenaga kerja digunakan untuk membangun jalan raya dan tembok besar. Meskipun tanpa tembok besar, para serigala akan dapat langsung masuk. Konsekuensi dari penggunaan tenaga kerja yang berlebihan akan lebih mengerikan daripada invasi para serigala. Selama kebijakan tetap tidak berubah, kemunculan para pemberontak hanyalah masalah waktu, dan pasukan Qin akan kehilangan kekuatan dalam pertempuran yang berulang, dan akhirnya mereka akan binasa. Ngomong-ngomong, ada kabar dari Tuan Ma bahwa semua tawanan perang itu akan dieksekusi dalam beberapa hari. Perintah telah dikeluarkan dan akan dilaksanakan oleh garnisun daerah. Sangguan Jian menyerahkan selembar bambu.
Ketika Ye-Shikei mendengar berita itu, hatinya mencelos. Sepertinya para tawanan perang ini tak bisa lolos dari kematian. Ye-Shikei tak punya pilihan lain selain mendesah terus-menerus. Pak Tua Ye, tak seorang pun bisa menentang dekrit kaisar, apalagi komandan lokal seperti Tuan Ma. Banyak sekali mata yang tertuju padanya. Jika dia menentang dekrit itu, hukumannya berat, jelas Sangguan Jian. Saya mengerti apa yang Anda katakan. Saya tidak pernah menyalahkan Tuan Ma. Dia hanya berusaha melindungi dirinya sendiri. Saya hanya merasa kasihan pada begitu banyak prajurit. Yang Mulia juga sedang memikirkan situasi secara keseluruhan. Ada jejak pemberontak di seluruh negeri. Jika kita bisa membunuh satu orang untuk memperingatkan yang lain dan menghalangi mereka, mungkin kita bisa menghindari kerugian yang lebih besar. Saya harap begitu. Cuci. Tuan, kita sekarang memiliki puluhan ribu tentara dan telah merebut 3 atau 4 kota kabupaten berturut-turut. Selain itu, para bangsawan di Chu semuanya mendukung kita, dan banyak pahlawan dari seluruh dunia telah bergabung dengan pasukan pemberontak. Saya pikir dinasti Qin akan hancur. Di sebuah kota kabupaten, seorang wanita berbaju zirah berdiri di atas tembok kota, menatap ke kejauhan. Di dalam kota, banyak tentara membawa jenazah tentara Qin, dan di belakangnya berdiri 2 pria yang tampak seperti jenderal. Bagus sekali, tetapi dinasti Qin memiliki militer yang kuat. Meskipun 300.000 pasukan Meng Tian ditempatkan di utara, masih ada lebih dari 200.000 tentara dan kuda di dalam kekaisaran. Kita tidak boleh gegabah dan harus mengembangkan kekuatan militer kita sesegera mungkin. Tuan, jangan khawatir. Sekarang para pahlawan di seluruh negeri telah memulai pemberontakan, melumpuhkan sejumlah besar pasukan Qin. Sekalipun jumlahnya lebih dari 200.000 orang, mereka tersebar di berbagai wilayah dan sulit bagi mereka untuk berkumpul. Kita bisa memanfaatkan waktu ini untuk menyatukan wilayah-wilayah di selatan. Bab 1520. Tuan, kita sekarang telah mengajukan nama pembangunan kembali negara Chu, dan semakin banyak orang telah bergabung dengan pasukan pemberontak kita. Seperti kata pepatah, pohon yang tinggi menarik angin. Kita berkembang begitu pesat, dan istana pasti akan bereaksi. Jenderal lain mengungkapkan pendapat yang berbeda. Memang, seperti kata pepatah lama, burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan dihajar. Ada banyak pasukan pemberontak di seluruh negeri sekarang, dan sulit bagi tentara kekaisaran untuk memusnahkan mereka sekaligus. Namun, untuk mencegah beberapa pasukan pemberontak menjadi terlalu kuat, mereka pasti akan mengirim pasukan besar untuk mengepung dan menekan mereka. Jenderal Chen benar, saya pikir juga begitu, jadi kita tidak bisa terburu-buru untuk berkembang sekarang, tetapi kita harus merekrut tentara, mengumpulkan uang dan makanan, mengkonsolidasikan wilayah kita, dan bersaing dengan istana kekaisaran. Hua Liandi berkata dengan ringan. Dia tahu betul bahwa mereka telah mengalahkan pasukan Qin sekarang karena mereka mengejutkan mereka dan menyerang mereka ketika mereka tidak siap. Terlebih lagi, ini adalah Chu, dan penduduk setempat mendukung mereka, para bangsawan Chu, tetapi pertempuran selanjutnya tidak akan semudah itu. Saya telah mengirim orang untuk menyiapkan uang dan makanan yang saya peroleh dari bisnis selama bertahun-tahun. Industri-industri ini tersebar di seluruh negeri dan dikelola oleh orang-orang kepercayaan saya. Saya meminta mereka untuk menggunakan uang ini untuk membuat senjata dan baju zirah, membeli kuda perang, merekrut tentara, dan mengembangkan kekuatan kita sesegera mungkin. Dengan cara ini, aktivitas pasukan yang sering dilakukan di belakang pasukan Qin juga akan memberi kita lebih banyak waktu di sini. Ya, kamu berpandangan jauh ke depan, dan aku mengagumi itu. Baiklah, 2 jenderal, memimpin pasukan untuk bertempur bukanlah keahlian wanita seperti saya. Perang di garis depan tetap mengharuskan kalian untuk mengerahkan seluruh kemampuan. Yakinlah, Tuan, demi menggulingkan kekuasaan tirani Qin dan demi tujuan besar negara Chu, kami tidak akan menolak untuk mati. Baiklah. Dong Jun, Ye Tua, lihatlah desa-desa ini. Sangguan Jian menunjuk ke desa di depan. Wajah Ye Shikei tampak serius. Pemandangan di depannya bisa digambarkan sebagai neraka dunia. Rumah-rumah berbagai ukuran di desa terbakar, dan banyak yang hangus terbakar. Penjaga, ikuti aku ke desa. Ye Shikei menunggang kuda perlahan masuk. Sepertinya pertempuran sengit baru saja terjadi di sini, dan mungkin akan ada penyergapan dari musuh yang tersisa, jadi pengawal pribadinya mengikutinya dari dekat, tak berani lengah. Melihat mayat-mayat di tanah, di rumah, dan di parit, hati Ye Shikei seperti dipahat dengan keras oleh sebuah penusuk. Sungguh mengejutkan dan mengerikan.
Rasanya semua penduduk desa ini telah dibantai. Dalam beberapa bulan terakhir, para pemberontak dan bandit yang tak terhitung jumlahnya sering mengganggu desa-desa dan kota-kota kabupaten di sekitarnya. Banyak desa yang penduduknya sedikit telah bangkit untuk melawan, tapi... Aduh! Sang Guan Jian mendesah. Ratusan pria, wanita, dan anak-anak di sebuah desa semuanya terbunuh oleh pedang. Siapapun yang melihat pemandangan ini akan merasa sangat tertekan. Selain itu, pasukan kita sering bertempur dengan para pemberontak di desa, dan seringkali menyebabkan banyak korban luka akibat kecelakaan selama pertempuran. Sang Guan Jian melanjutkan bahwa para pemberontak menerobos masuk ke desa hanya untuk menjadikan penduduk desa sebagai tameng, tetapi beberapa tentara Qin tidak peduli dengan orang-orang tak bersalah ini. Lelucon sekali. Ye Shikai mengumpat dingin dan meninju dinding. Mereka memperlakukan kehidupan manusia sebagai sesuatu yang tidak berharga. Pak Tua Ye, sebenarnya, ini bukan salah para jenderal itu. Situasinya semakin serius sekarang. Mereka tidak memiliki kemampuan komando yang luar biasa sepertimu. Demi menyelesaikan tugas, mereka justru memilih untuk mengorbankan nyawa rakyat. Bajingan. Wajah Ye Shikai serius. Situasi saat ini sedang bergejolak. Sang Guan Jian benar. Untuk menyingkirkan para pemberontak ini, tentara Qin bisa dikatakan telah melakukan segala cara. Ye Shikai telah berulang kali memerintahkan bahwa jika keselamatan rakyat dipertaruhkan, mereka harus sangat berhati-hati. Namun, para prajurit di bawah komandonya mematuhi perintah itu, tetapi bukan berarti para jenderal lain begitu baik hati. Pak Tua Ye, perang sedang terjadi di mana-mana sekarang. Banyak desa dan kabupaten terdampak. Tenaga kerja rakyat berkurang, dan pajak juga turun drastis. Gubernur kabupaten dalam masalah besar karenanya. Mereka hanya peduli berapa banyak pemberontak yang telah dibasmi, bukan nyawa rakyat. Mancang tadi marah, tetapi ia tetap menahan diri. Mendengar ini, ia tak tahan lagi dan langsung menyela. Pemberontak berbeda dengan invasi serigala. Yang satu adalah perang eksternal dan yang lainnya adalah perang saudara. Jika perang eksternal dimenangkan, perang akan berakhir, tetapi meskipun pemberontak dibasmi, itu hanyalah solusi sementara. Jika pengadilan tidak membuat perubahan, pemberontak akan muncul dalam gelombang yang tak berujung. Pak Tua Ye benar. Jenderal, apa yang harus kita lakukan sekarang? Semua pasukan, dengarkan perintahku. Periksa desa untuk melihat apakah ada penduduk desa yang masih hidup, cepat. Ye Shikai segera memerintahkan. Baik. Hari-hari pertempuran selalu berlalu dengan cepat. Dalam beberapa bulan terakhir, Ye Shikai telah memimpin pasukannya keluar untuk membasmi para pemberontak dan perampok. Tanpa disadari, waktu berlalu hari demi hari. Perasaan ini seperti membunuh monster dalam sebuah permainan. Ye Shikai memimpin puluhan ribu tentara dan kuda. Tidak sulit untuk melenyapkan para pemberontak, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Tanpa disadari, waktu berlalu. Larut malam, di kamp militer. Saya dengar dari sesama penduduk desa di pasukan lain bahwa gaji mereka semua telah dipotong sepertiga. Mengapa hanya kita yang tidak kehilangan satu pun? Petik 2. Kalian tidak tahu betapa cakapnya Jenderal Ye kita. Bahkan hakim distrik dan letnan distrik pun harus memberinya sedikit keunggulan. Sekarang pajak di distrik sudah banyak dikurangi, tetapi mereka tidak berani mengurangi gaji kita. Begitu. Sepertinya kita mengikuti seorang jenderal yang baik. Bukan itu masalahnya. Gaji hanyalah hal-hal eksternal. Kuncinya adalah jenderal kita sangat kuat. Dia selalu memenangkan pertempuran. Dengan cara ini, kita bisa bertahan hidup. Kalau tidak, jika kita kalah dalam pertempuran, kita mungkin tidak akan bertahan hidup. Apa gunanya semua gaji ini? Apa yang kau katakan masuk akal? Ketika Ye Shikai melewati kamp militer, ia melihat banyak tentara duduk di sekitar api unggun dan membicarakan sesuatu, jadi ia berdiri dan mendengarkan. Mendengar para tentara ini berbicara tentangnya, Ye Shikai pun tertarik. Kau tahu, jenderal kita berbeda dari orang-orang tak berguna lainnya. Dia berani, strategis, dan tidak serakah akan uang. Kuncinya adalah dia perhatian kepada para prajurit dan merawat kita dengan baik. Kau bilang Jenderal Ye kuat. Perang macam apa yang pernah dia ikuti sebelumnya? Tanya seorang sersan yang tampaknya seorang rekrutan baru. Itu terlalu banyak. Ketika saya di benteng Si Feng, saya melihat sendiri bagaimana Jenderal Ye menghadapi serigala-serigala itu. Ada puluhan ribu serigala berkumpul di luar benteng, dan Jenderal Ye secara pribadi memerintahkan kami untuk melawan musuh di tembok kota. Selain itu,
Ia sengaja membiarkan serigala-serigala itu masuk ke dalam benteng, yang beranggotakan 4.000 orang, lalu menutup pintu untuk melawan anjing-anjing itu, memukuli mereka begitu keras hingga mereka tidak bisa melawan dan semuanya menyerah, kata seorang sersan dengan penuh semangat. Yesike merasa sosoknya familiar. Ia pasti seorang sersan yang dulu mengikutinya. Bersambung.